Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rido. Saya akan memberikan sebuah materi tentang komunikasi intrapersonal. Apa itu komunikasi intrapersonal? Menurut Jalaluddin Rahmat, dalam bukunya di tahun 2001 menyatakan bahwa jika dilihat dari segi psikologi komunikasi, maka yang dimaksud dengan komunikasi intrapersonal adalah proses pengolahan informasi yang meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Lalu apa sih yang dimaksud hal yang tadi? Proses komunikasi intrapersonal yang pertama adalah sensasi. Sensasi merupakan tahap yang paling awal dalam penerimaan informasi. Sensasi berasal dari kata sense, yaitu alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Jadi, sensasi adalah proses menangkap stimuli melalui alat indera. Proses sensasi terjadi saat alat indera mengubah informasi menjadi impuls-impuls saraf yang dimengerti otak. Sensasi tiap orang berbeda-beda terhadap stimuli yang sama. Penyebabnya, faktor personal, yaitu kapasitas alat indera, perbedaan pengalaman, dan lingkungan budaya. Yang kedua ada faktor situasional atau faktor luar, yaitu berupa keras lembutnya suara, tajam halusnya bebauan, atau terang buramnya sebuah cahaya. Contohnya, saya meminum jamu dan saya merasakan pahit, tetapi ibu saya meminum jamu yang sama tetapi tidak merasa pahit. Itu karena perbedaan dari pengalaman. Proses yang kedua adalah persepsi. Persepsi adalah memberikan makna pada stimuli indrawi. Cara menginterpretasikan atau mengerti pesan yang telah diproses sistem indrawi kita. Proses tersebut memberi makna pada sensasi. Jadi, sensasi adalah bagian dari persepsi tersebut. Pengalaman-pengalaman langsung yang mendasar akibat sesuatu stimulus fisik tertentu. Fungsi persepsi adalah untuk manusia agar bisa mendapatkan sebuah pengetahuan yang baru dan juga mengubah sensasi menjadi informasi. Faktor yang mempengaruhi persepsi antara lain adalah yang ada dua. Faktor personal, yaitu karakter orang yang bersangkutan. Contohnya kebutuhan atau motif, sikap nilai atau keyakinan, tujuan, kapasitas, kegunaan, gaya komunikasi, pengalaman, dan kebiasaan. Yang kedua ada faktor yang mempengaruhi persepsi berasal dari stimuli itu. Contohnya adalah karakter fisik stimuli, pengorganisasian pesan, keluar biasaan atau kebaruan, model, dan asal mula informasi. Yang ketiga adalah memori. Memori adalah stimuli yang telah diberi makna, direkam, kemudian disimpan dalam otak manusia. Memori memegang peranan penting dalam proses persepsi. Otak akan merekam stimuli yang ditangkap oleh indera, baik secara sadar maupun tidak sadar. Terdapat beberapa jenis memori. Yang pertama adalah pengingatan, yaitu sebuah proses aktif untuk menghasilkan kembali fakta dan informasi secara kata demi kata tanpa petunjuk yang jelas. Yang kedua ada pengenalan, yaitu sukar untuk mengingat kembali, agar kita sukar untuk mengingat kembali sejumlah fakta yang lebih mudah mengenalnya kembali. Yang ketiga ada belajar lagi atau learning, adalah yaitu menguasai kembali pelajaran yang sudah pernah diperoleh termasuk pekerjaan memori. Yang keempat ada reintegrasi, yaitu mengkonstruksi seluruh masa lalu dari petunjuk memori kecil. Terkadang manusia sering lupa apa yang terdapat dalam memorinya. Penyebab manusia sering lupa yang adalah tidak digunakannya materi itu. Materi itu akan lenyap dengan sendirinya. Materi tidak lenyap. Yang kedua, materi tidak lenyap, tapi mengalami perubahan secara sistematis atau penghalusan atau juga penegasan. Yang ketiga ada pelajaran baru yang mengurangi daya ingat pelajaran lama, atau materi baru tidak dapat dipelajari karena terhambat materi yang pernah dipelajari dulu. Terdapat mekanisme memori. Ada 3 yang
ada 3 teori yang menjelaskan tentang teori. Yang pertama ada teori AUS. Menurut teori ini, memori hilang atau memudar karena waktu. Seperti otot, memori kita akan kuat bila dilatih terus-menerus. Yang kedua, ada teori interferensi. Menurut teori ini, memori merupakan meja lilin atau sebuah kanvas, dan pengalaman adalah lukisan pada meja lilin atau kanvas tersebut. Interferensi adalah menyebabkan terhapusnya rekaman yang pertama atau mengaburkannya. Terjadi pengurangan memori disebut inhibisi retroaktif atau hambatan ke belakang. Yang ketiga ada teori pengolahan informasi. Teori ini menyatakan bahwa informasi mula-mula disimpan pada sensory storage, kemudian masuk ke short term memory atau disebut juga STM, lalu dilupakan atau decoding untuk dimasukkan ke dalam long term memory atau LTM. Yang terakhir adalah berpikir. Berpikir adalah setiap perilaku yang menggunakan ide. Menurut Anita Tyler, mendefinisikan berpikir sebagai proses penarikan kesimpulan atau thinking is an inferring process. Manusia disebut berpikir ketika ia membayangkan sesuatu untuk berusaha memecahkan persoalan. Berpikir diperlukan dalam pembuatan keputusan dan memecahkan sebuah masalah. Tahapan-tahapan proses berpikir yaitu timbul sadar akan masalah, timbul beberapa alternatif pemecahan, konsekuensi alternatif dievaluasi, pengambilan keputusan, dan putusan itu dilaksanakan. Baiklah, mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.